Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi, mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan, dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu Terima kasih. habis. Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Sahabat Ajet, hari ini kita lihat seru sekali, geger, gempar, heboh. Ketika kita mendengar disinyalir akan ada sampai 15 menteri mengundurkan diri. Ingin mundur lah, lebih tepatnya begitu ya. Ingin mundur. Dan kalau itu benar terjadi, jangankan 15, setengahnya aja. Saya kira ini akan goncang ini. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan akan runtuh. Dan bisa jadi ini akan mengulang kejadian di tahun 98 atau 99 ya. Yang Presiden Soeharto mundur itu. Karena banyak menterinya mengundurkan diri. Ya nggak bisa apa-apa. Akhirnya Pak Harto mengundurkan diri. Jadi bisa jadi ini terulang di Jokowi. Mengundurkan diri karena para menterinya mengundurkan diri. Kepercayaan turun. Bisa jadi rupiah anjlok. Tentu mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Langsung mundur saja sebelum ada gejolak. Ya, cuman kan orang begitu ya, pemimpin kita lihat di berbagai literatur sejarah tuh, kalau sudah desakannya luar biasa tak tertahankan baru dia mundur. Tapi kalau belum, merasa benar aja terus gitu. Ini kita ingat sekali beberapa pekan lalu ya, narasi manis, pembawaan sopan santun, kalem. Anies lebih layak menjadi pemimpin. Pesan Bu Sri Mulyani, jangan pilih pemimpin yang emosional. Saya kira mulai dari sini terlihat bahwa Sri Mulyani sudah gerah dengan sepak terjang Prabowo dan Jokowi tentu ya. Coba kita dengar. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Negara yang mau baca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen
suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan, itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, gitu. Nggak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa, kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go and which is the wrong way to go. It is long, winding. Ya, coba lihat. Di sini tidak ada pembicaraan tentang ekonomi, makro, mikro dan segala macam. Tidak. Bu Sri Mulyani berbicara tentang sosok kepemimpinan. Jangan pilih, intinya kan begitu, yang emosional. Dia nggak akan bisa baca data. Orang dan sebaliknya, orang yang nggak bisa baca data dia emosional gitu. Mengarah siapa ini? Anies? Nggak mungkin, angin sangat kuat literasi datanya. Siapa? Ganjar Pranowo? Enggak lah, Ganjar juga bagus gitu dalam baca data. Nah, kan kita lihat di debat, kan Prabowo yang nyaris tidak mengeluarkan data, semuanya asumsi. Nah, ini pendapat saya. Oke. Nah, jadi Bu Sri Mulyani sudah menohok pada Prabowo di sini. Makanya sangat wajar ketika kemarin Faisal Basri menyebut ini sudah gerah ini, pengen mundur ini. Dan ketika ditanya tadi kayaknya ya di istana, karena bolak-balik 2 kali hari ini Bu Sri Mulyani dipanggil ke istana. Aneh juga ya. Dan ditanya tentang katanya kabarnya mau mundur. Ini jawabannya ya. Kita coba simak. Kita coba simak jawabannya, kata-katanya, dan bahasa tubuhnya. Tak bantah isu dirinya mundur. Sri Mulyani, saya bekerja. Gimana Bu isunya Bu? Isu mundur dari kabinet. Bekerja. Aku mau maju. Iya Bu, sambil maju. Maju kan? Ya. Sedikit ya Bu, biar mereda. Ada kejelasan bagi publik Bu. Saya bekerja. Ya. Jelajahi cara Dengerin, baru ya. mendapatkan Ulang, informasi. sekali lagi. Gimana Bu isunya Bu? Isu mundur dari kabinet. Bekerja. Aku mau maju. Iya Bu, sambil maju. Maju kan? Ya. Sedikit ya Bu, biar mereda. Ada kejelasan bagi publik Bu. Saya bekerja. Ya. Jelajah Nah, pertama, saya maju nih. Kan ditanya mundur atau tidak. Kan jawabannya ya saya akan mundur atau tidak, saya tidak akan mundur. Bukan maju. Kalau maju kemana? Kemudian yang kedua, dia tidak menolak, dia tidak mengiyakan, dia hanya menjawab saya sedang bekerja. Saya sedang bekerja. Ya iyalah pastilah. Panggil presiden ya pasti pekerjaan penting itu. Kan soalnya niatnya. Kan yang ditanya itu, yang disampaikan Faisal Basri itu punya keinginan untuk mundur. Apakah betul punya keinginan untuk mundur? Ini saya bekerja. Jadi tidak menjawab. Jadi kalau Sri Mulyani, ini perspektif saya ya, memang tidak berniat untuk mundur, maka pada saat ditanya wartawan dia akan bilang dengan tegas bahwa saya kayak apa PSI itu, bahwa saya tegak lurus pada Jokowi. Nggak ada kalimat itu saya bekerja. Artinya ini benar. Saya menduga dengan sangat kuat Sri Mulyani sangat ingin mundur. Jadi mundur atau enggaknya pasti ini tarik-tarikan yang luar biasa hari ini yang sedang terjadi di istana. Pak Basuki juga begitu. Jangan ditanya 5 menteri dari PDIP, 1 menteri dari Nasdem, dari PKB dan sebagainya. Termasuk Pak siapa? Yang dari Profesor Bu Retno, Menteri Luar Negeri. Ya, sangat boleh jadi. Jadi ini adalah detik-detik
kejatuhan Jokowi. Dalam pandangan saya begitu. Proses pemakzulan Jokowi semakin dekat. Dan itu artinya upaya menggagalkan potensi-potensi kecurangan yang terjadi. Ingat, kita sudah banyak bersepakat. Pemilu akan adil, pemilu akan jujur jika tanpa Jokowi.